Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para sahabat pejuang Riyadhah? Sudah sampai mana nih Riyadhah hari ini? Tetap semangat ya. Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman di sini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat dan tepat pastinya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini aku balik lagi bawain testimoni sedekah dan Riyadhah Y40H. Ini mungkin ada beberapa cerita dari teman-teman yang sudah mengalami keajaiban, yang sudah dapat rezeki yang gak terduga dari Allah saat beliau mengamalkan yang namanya sedekah subuh dan Riyadhah Y40H. Seperti videoku kemarin ya, sebenarnya yang namanya sedekah subuh sama Riyadhah Y40H itu saling berhubungan teman-teman. Jadi kalau seandainya ya kita Riyadhah Y40H, usahakan juga kita sedekah subuh. Karena apa? Dengan begitu insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang menjadi hajat teman-teman itu bakal cepat terkabulnya insya Allah. Semakin banyak amalan-amalan ibadah kita, semakin banyak ikhtiar kita, semakin banyak riyadhah yang kita jalankan, kita nggak pernah tahu nih riyadhah mana yang akan diterima sama Allah. Bisa jadi dari sedekah subuh kita, bisa juga dari amalan-amalan lain, misal menjaga sholat, bisa juga dari Riyadhah Yasin Waqiah. Tapi kak, saat ini aku cuma jalanin Riyadhah Waqiah aja, belum Yasin, belum sedekah subuh. Gimana? Kira-kira bakalan kabul juga nggak ya hajatnya? Tetap positive thinking aja, tetap berprasangka baik sama Allah. Gak apa-apa, kamu lakuin aja apa yang sekarang kamu kerjakan. Misal Riyadhahnya Waqiah aja, ya udah gak apa-apa. Dengan berjalannya waktu, insya Allah nanti kalau seandainya Riyadhah Waqiahnya itu sudah menjadi kebiasaan, sudah gak ada rasa beban untuk melaksanakannya, kamu bisa menambah dengan Riyadhah yang lainnya. Intinya, satu, kita benar-benar fokus dan istiqomah. Baru setelah itu ditambah dengan Riyadhah lainnya. Dan alhamdulillah kalau seandainya kamu tipe orang yang bisa disiplin, bisa beneran fokus dengan banyak riyadhah, dan itu Masya Allah banget ya teman-teman. Tapi kalau seandainya masih proses belajar, ya nggak apa-apa. Soalnya orang itu kan beda-beda ya. Ada yang bisa melaksanakan riyadhah langsung banyak berbarengan, ada juga kita riyadhahnya mulai step by step. Misal kayak sholawat satu hari bisanya cuma 100, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti sebulan lagi ditambah dengan 1000 atau ditambah lagi dengan berapa, misal 10.000, nggak masalah. Yang penting kamu mau mulai aja, itu sudah langkah besar. Insya Allah dengan begitu Allah akan menyempurnakan niat kamu nantinya. Oke, kita langsung aja ya bacain testimoni yang pertama. Ini dari Kak Ade Suryani. Assalamualaikum Kak Ovi. Waalaikumsalam Kak. Saya juga bersedekah subuh baru seminggu kemarin, tepatnya hari Minggu saya kasih ke masjid. Karena masjid di kampung saya sedang ada perbaikan. Dan setiap hari Minggu anak-anak Karang Taruna datang dari rumah ke rumah untuk minta sumbangan. Maka dari itu, daripada saya tahan-tahan sampai penuh, lebih baik saya berikan ke masjid. Daripada nanti saya tergoda buat pakai yang lain. Dan alhamdulillah tadi pagi suami saya ada yang ngajakin kerja. Alhamdulillah ya Allah, semoga saya tetap istiqomah di jalan Allah, amin. Nah itu testimoni yang pertama dari Kak Ade. Baru seminggu sedekah subuh tapi Allah ganti dengan berlipat-lipat rezekinya. Ini juga bisa jadi tips ya buat teman-teman kalau seandainya mau sedekah subuh takut tergoda ya. Kalau seandainya sedekah subuhnya taruh di celengan atau kotak atau botol kayak gitu, mending langsung aja di kotak amal terdekat di musola atau masjid. Bisa juga sedekah subuh pakai aplikasi. Sekarang kan banyak banget ya aplikasi Kitabisa mungkin atau aplikasi lainnya yang menyediakan sedekah subuh rutin seperti ini. Jadi kalau seandainya kita bisa sedekah setiap hari ke aplikasi tersebut,
otomatis kita nggak ada rasa ingin ngambil uang sedekahnya di celengan. Tapi kalau kamu suka, lebih nyaman ya sedekah subuhnya di celengan kayak aku, ya nggak apa-apa, lakuin aja. Enak ya kak, baru 1 minggu sudah dapat keajaiban sedekah, sudah dapat rezeki yang berlimpah dari Allah. Sedangkan aku, nah ini nih kebanyakan yang harus kita buang ya, pikiran-pikiran yang seperti ini. Karena Allah itu sudah punya jadwal masing-masing teman-teman, punya waktu masing-masing buat kita, yang mungkin saat ini belum. Nanti ya, kalau udah tepat waktunya, sudah pas jadwalnya, Allah bakalan kasih. Allah ngasih sesuatu itu nggak pernah meleset, baik dari jam, waktu, menit, dan detik. Kalau sudah waktunya kamu, ya udah, Allah bakal kasih dan itu nggak akan salah alamat. Testimoni yang kedua dari Kak Putri CR. Assalamualaikum Kak Ovi, sebelumnya aku mau bilang makasih. Waalaikumsalam Kak Putri. Karena channel kakak aku berhasil riadoh W40H. Sekarang masuk ke yang part 3, sama sholawat Syajaratul Nuqut udah part 2. Sebelumnya jujur kak, aku itu ikut riadoh karena lihat review banyak orang buat bikin all shop lancar, menang giveaway, HP atau uang. Sebelumnya aku juga sempat mikir kenapa aku belum ngerasain keajaibannya, tapi muhasabah diri karena aku banyak dosa juga. Aku menang giveaway uang 1 juta kak, dan jujur aku lagi butuh uang buat modal dan beli skincare. Aku benar bersyukur Allah mengabulkan doa. Ikut riado juga aku ngerasain ketenangan hati. Aku ngerasa lebih tenang hatinya karena sebelum ikut riado aku suka kufur nikmat sama benci sama diri sendiri, kayak nggak nerima takdir gitu. Tapi keajaiban yang aku rasain, ketenangan hati. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Ovi, sama-sama Kak Putri. Nah itu dia teman-teman, kalau seandainya kita mau lebih sadar ya, dari semua apa yang kita terima dari Allah, yang terpenting itu adalah ketenangan hati. Karena rezeki datang pada hati yang tenang. Di luar sana ya teman-teman, banyak orang yang rezekinya melimpah, hartanya melimpah, uangnya banyak, pekerjaannya bagus, tapi akhirnya endingnya mereka bunuh diri karena nggak ada yang namanya ketenangan hati, nggak ada kedamaian dalam hati. Tapi Allah nih ya, kalau seandainya kita riado, kita melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ibadah, sebelum rezeki itu datang, Allah kasih nih ketenangannya. Jadi meskipun kita nggak ada uang ya, hati kita tenang, ya udah kita bahagia-bahagia aja. Nah baru setelah itu Allah kasih tuh rezekinya. Beberapa dari teman-teman ya yang komen di YouTube, bahkan ada yang DM, Kak, aku sudah jalanin riadoh. Memang sih hati sudah tenang, tapi kok hajatku belum dikabul, tapi kok jadinya begini, tapi kok ujiannya datang terus. Nah ini salah satu kufur nikmat ya. Karena Allah sudah ngasih ketenangan hati, setidaknya kita harus bersyukur teman-teman. Ya memang rezekinya masih belum datang, tapi Allah buka dulu nih dengan hati yang tenang. Allah kasih dulu nih ketenangan dalam hati. Karena kalau seandainya rezeki itu datang, tapi hati kita nggak tenang, ya kita nggak bisa menikmati teman-teman. Misal ya, kita bisa nih beli ini, beli itu, bisa beli mobil, beli rumah, tapi hati kita nggak tenang, ya udah kita nggak bisa nikmatin. Tapi kalau seandainya kita hati tenang, bahagia, kita makan tahu tempe doang, pakai kerupuk doang, sama kecap doang, ya udah bahagia-bahagia aja. Jadi saran aku ya buat teman-teman yang sekarang ngerasa keajaibannya belum datang-datang, ya udah terima aja. Kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa, prosesnya Allah mendatangkan rezekinya itu seperti apa. Yang penting hati kita ini tenang dulu. Masalah rezeki itu nanti urusannya Allah. Sama halnya nih lagi, hati tenang tapi kok ujian terus datang. Ya alhamdulillah kita tetap harus bersyukur. Meskipun yang datang tuh ujian bukan rezeki. Ujian itu juga termasuk dalam rezeki, karena dengan ujian tersebut mungkin Allah menginginkan ya dosa-dosa kita dihapus dulu. Dengan ujian tersebut kita mengurangi dosa-dosa di masa lalu. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita.
Alhamdulillah kan kita dikasih namanya ketenangan. Jadi saat kita menerima ujian itu, kita tuh bisa menerima dengan hati yang lapang, dengan penuh bersyukur, dan menghadapinya juga nyaman-nyaman aja. Coba bayangkan kalau kita dapat ujian, misal ditagih hutang saat ini, hati kita nggak tenang. Kita ngomongnya gelagapan, kita nggak bisa cari solusi, kita nggak bisa mikir panjang. Akhirnya kita jatuh lagi nih ke hutang riba atau pinjam hutang pinjol yang bunganya lebih besar. Nah itu malah terjerumus ke hal-hal yang lebih merugikan lagi kan. Lanjut, testimoni yang ketiga dari Kak Nita Komalasari, Tangerang. Alhamdulillah tadi pagi saya melakukan sedekah subuh hanya 10.000. Nggak terduga Allah ganti langsung secara cash, barusan dikasih lewat sama saudara majikan saya. Dan tadi saya dapat rezeki gak disangka senilai 180.000. Allahu Akbar, ternyata keajaiban sedekah dan baca sholawat itu sangat nyata adanya. Subhanallah. Yuk sahabat uhti solehah semuanya tetap istiqomah dalam mendawamkan sholawat dan sedekah subuhnya, jangan pernah menyerah dan pantang mundur. Tetap semangat pejuang sholawat dan sedekah subuh. Nah itu testimoni dari Kak Nita. Jadi kalau teman-teman punya uang 5.000, 2.000, 10.000, atau bahkan 1.000, usahakan satu hari itu sedekah. Meskipun nggak sedekah subuh, mungkin kalian lupa kayak gitu ya sedekah subuh, ya nggak apa-apa. Sedekah di hari itu juga termasuk dapat pahala loh teman-teman. Jadi jangan mikir cuman sedekah subuh aja yang berpahala. Tapi sedekah harian ya, meskipun kamu mau sedekah duhur, siang, sore, maghrib, isya pun itu berpahala. Tapi memang lebih bagus ya, maksudnya bukan lebih bagus sih, lebih disarankan atau lebih golden time-nya itu di waktu subuh, karena memang ada 2 malaikat langsung yang menyaksikan sedekah kita. Berikutnya ini juga ada testimoni sedekah subuh ya dari Kak Deati Agustina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya semenjak tahu sedekah subuh baru 5 hari ini, berapa aja uang yang kita punya, alhamdulillah Allah mudahkan. Ada yang kirim beras, naik angkot ada yang ongkosin, dikasih uang jajan oleh adik saya, Masya Allah. Allah Maha Kaya. Mudah-mudahan saya istiqomah sedekah subuh. Terima kasih, bermanfaat sekali. Nah itu testimoni dari Kak Deati. Masya Allah, tabarakallah ya. Allah kalau udah mau ngasih rezekinya itu memang macam-macam caranya. Kadang di luar nalar, kadang susah juga diprediksi, kadang nggak pernah kita bayangkan, tiba-tiba ada aja di rumah. Asal kita mau nurut aja sama Allah ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sedekah subuh, ya udah kita sedekah subuh. Kita sholat tepat waktu, ya udah kita sholat tepat waktu. Nggak usah mikir a, i, u, babi, bu. Udah nggak usah mikirin hal itu. Langsung aja kerjakan. Masalah hasil nanti Allah yang ngasih, masalah rezeki nanti Allah yang ngasih. Aman hidup kita, enak hidup kita. Intinya apa? Nurut sama Allah. Itu aja podcast kali ini, semoga jadi mood booster kamu ya, buat semangat riadohnya. Kita jumpa lagi di testimoni berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.